ketemu lagi sama aku Nada. Apa kabar semua yang nonton? Semoga sehat-sehat juga, terus semangat juga buat ngelakuin berbagai aktivitas di hari ini ya. Kalau aku nih, hari ini lagi nggak di kantor cewekbanget.id nih, girls. Aku lagi dapet kesempatan buat berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Gedungnya nih ada di belakang aku persis nih, gitu. Semakin seneng tapi juga deg-degan karena hari ini aku dapat kesempatan buat wawancara Pak Agus Melas. Beliau adalah Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dari KPU RI. Nah, nanti aku bakal ngobrol-ngobrol nih sama Pak Agus seputar pemilu 2024 yang kurang lebih itu akan diadakan 1 tahun lagi, girls. Jadi mungkin kalau teman-teman ada kebingungan atau ada pertanyaan-pertanyaan, semoga nanti bisa terjawab ya dari obrolan aku sama Pak Agus nantinya. Yuk ikutan sama aku ngobrol-ngobrol seputar serba-serbi pemilu 2024 bareng Pak Agus. Yuk. Oke teman-teman, aku sekarang udah sama Pak Melas di sini. Selamat pagi Bapak. Halo Mbak Nada. Selamat pagi. Halo teman-teman muda. Halo teman-teman muda. Bapak apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Oke. Pak, jadi kan sebentar lagi ini kurang lebih setahun mendatang gitu ya Pak, kita akan ngadain pemilu 2024. Itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden sama pilkada juga ya Pak? Nanti disusul dengan pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati wali kota. Oke. Sejauh ini apa sih Pak persiapan KPU untuk pemilu 2024 tuh udah sejauh apa gitu Pak? Makasih Mbak Nada. Kalau KPU sendiri sudah menyiapkan banyak hal. Jadi misalnya kami sudah meluncurkan tahapan pelaksanaan pemilu pada 14 Juni tahun 2022 lalu. Dan kemudian sekarang tahapan-tahapan juga sudah berjalan. Akhir tahun Desember kemarin kita juga sudah tetapkan partai politik peserta pemilu. Sekarang ada proses pencalonan untuk perseorangan calon Dewan Perwakilan Daerah ya, DPD. Nah, kita juga nanti pada berikutnya juga tahapan-tahapan yang lain. Misalnya sekarang penataan daerah pemilihan, misalnya itu juga sedang kami persiapkan nih. Nanti sampai pada saatnya kampanye, kemudian pasangan calon, daftar calon tetap, segala macam itu juga sedang kita siapkan semua. Berarti udah masuk dalam tahap persiapan nih ya teman-teman. Berarti mulai Februari mulai sibuk-sibuk berarti ya Pak? Mulai sibuk lagi ya? Iya. Mulai Januari juga sudah mulai sibuk karena teman-teman kita yang di tingkat provinsi, kabupaten, kota saat ini sedang mempersiapkan untuk verifikasi faktual dukungan keanggotaan calon perseorangan DPD misalnya. Nah kemudian yang di kabupaten kota melalui provinsi juga usulan daerah pemilihan kita juga sedang susun, sedang dimatangkan. Nanti tanggal 9 Februari kami akan melakukan penetapan untuk daerah pemilihan. Ya mulai DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota karena sebagaimana putusan MK yang baru keluar. Oke Pak. Terus isu-isu tentang kecurangan kan kayak nggak bisa lepas ya Pak. Maksudnya kayak ada aja gitu isu-isu kecurangan yang muncul gitu. Nah, apakah ada solusi atau misalnya ada cara-cara nih Pak dari KPU untuk mencegah kecurangan yang kayaknya kita sering dengar banget kan dari tahun-tahun sebelumnya tuh ada aja gitu Pak kecurangan. Gimana Pak? Di setiap pemilu ya itu selalu kita hadapi. Apakah itu yang dari pembicaraan diskusi-diskusi ataupun yang dari pemberitaan media. Nah, kalau KPU sendiri kan posisinya memang sebagai regulator tentu kita menyusun misalnya aturan yang clear, yang tegas tentang hal itu. Nanti soal masalah potensi kecurangan segala macam, memang ini bagian yang harus kita mitigasi. Tentu KPU bertanggung jawab untuk melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, kepada peserta pemilu. Bagaimana sih sebenarnya berpemilu yang tepat? Tidak curang. Nah tentu nanti kalaupun ada dugaan misalnya pelanggaran segala macam itu ada mekanismenya. Nanti ada badan pengawas pemilu pengawas pemilu nanti melakukan pengawasan penanganan pelanggaran gitu ya. Termasuk kalau misalnya di aparatus penyelenggara itu nanti ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Jadi KPU sebagai pelaksana sebenarnya. Nah sedangkan pekerjaan kami tentu diawasi oleh lembaga pengawas. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum dan juga urusan etika penyelenggara dengan DKPP. Tentu masyarakat secara luas juga kemudian media turut mengawasi gitu betul. Ya Pak. Jadi ya kalau misalnya teman-teman merasa ada kecurangan nih atau melihat itu ya bisa lapor ya Pak ke lembaga-lembaga yang Pak Melas sebutkan gitu. Bisa juga nanti di hotline-nya KPU ada helpdesk, ada
info.pemilu.kpu.go.id, atau misalnya sekarang kebutuhan untuk anak-anak muda nih, untuk memeriksa apakah dirinya terdaftar dalam iya betul Pak. daftar pemilih tetap misalnya, itu ada cek dptonline.kpu.go.id. Nah, kalau misalnya sudah meriksa, memasukkan NIK gitu ya, nomor induk kependudukan gitu, itu nanti akan ketahuan terdaftar atau tidak, kemudian terdaftarnya di TPS mana. Oh, oke. Kalau belum, itu bisa langsung ada formulir pelaporan gitu ya di situ. Nah, kalaupun itu juga nggak harus khawatir, karena nanti akan ada proses pemutakhiran daftar pemilih, ada proses Pantarli yang akan bekerja di lapangan, yang sekarang ini juga proses pembentukannya juga sedang berjalan di situ. Berarti teman-teman pastikan dulu nih, karena udah tinggal setahun, kayak setahun cepet ya Pak. Oh, iya, Jadi iya, pastikan betul. juga nama teman-teman, apalagi pemilih pemula yang baru tahun ini ngerasain mau milih gitu. Namanya ada nggak sih? Tadi masuk dulu ke websitenya, cek dulu. Kalau misalnya memang belum ada formulir ya Pak, buat betul. daftar, buat isi. Jadinya pastikan teman-teman ngecek dulu juga. Nah, tadi terkait pemilih pemula nih Pak. Kan sekarang kayaknya di pemilu besok itu tuh banyak banget nih ya Pak pemilih pemula. Maksudnya lumayan banyak lah pemilih pemulanya. Ada nggak sih Pak sosialisasi khusus dari pihak KPU gitu untuk para pemilih pemula terkait informasi misalnya suara yang sah itu seperti apa, kayak gitu-gitu. Betul, ini nanti lapisan pemilih kita ya untuk pemilu 2024 itu memang kalau yang lapisan pemilih pemulanya mungkin kalau sekarang misalnya belum 17 tahun atau belum punya statusnya belum sebagai pemilih. Nanti pada 14 Februari tahun 2024 sebagai pemilih teoritis sekitar 500.000 ya. Iya. Tetapi kalau ditambah dengan kelompok milenial yang usianya sampai 40-44 tahun, itu lapisannya sekitar hampir 55-60%. Iya, kemarin datanya BPS juga ya 60%-an ya Pak, sekitar 60% lapisan pemilih kita di pemilu tahun 2024 akan diisi anak-anak muda. Nah, tentu KPU punya tanggung jawab untuk kemudian penyebarluasan informasi tentang tadi misalnya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak, kemudian berapa sih jumlah partai yang ditetapkan menjadi peserta pemilu, kemudian mungkin visi misi. Nah, termasuk nanti informasi-informasi tentang tata cara, bagaimana memilih yang tepat, mana suara sah, mana suara tidak sah. Nanti akan ada banyak juga simulasi-simulasi ya yang akan kita lakukan terkait dengan simulasi pemberian suara. Kan itu kan jadi suasana seperti seolah-olah di TPS lah. Kayak itu juga akan dilakukan banyak skemanya secara gitu-gitu masif ya Pak. Dan itu akan dilakukan di banyak tempat. Gitu. Tidak harus khawatir, nanti pasti akan ada waktunya untuk itu. Takutnya kan teman-teman muda kayak bingung gitu ya Pak. Aduh, aku baru pertama kali pilih nih gitu. Nanti gimana ya, nyoblosnya gimana atau caranya gimana gitu. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman muda gitu. Nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut, ada informasi lebih lanjut juga dari pihak KPU terkait tata cara pemilihan, termasuk calon-calonnya ya Pak, informasi tentang calon. Nah, aku bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang calon-calonnya nih sekarang teman-teman muda. Tapi kayaknya kita pindah ke depan gimana Pak? Boleh? Boleh, ayo. Oke. Oke teman-teman, tadi kan aku masih ngobrol-ngobrol seputar calon-calon pemilih gitu ya Pak. Nah, KPU menyiapkan nggak sih Pak kayak ada laman khusus atau website khusus terkait nama-nama tuh Pak daftar calon wakil presiden ataupun anggota legislatif gitu? Oh iya, itu juga bagian dari kewajiban KPU ya untuk melakukan penyebarluasan informasi. Misalnya kita akan bicara tentang berapa sih partai politik yang ditetapkan menjadi peserta pemilu. Nanti juga ada proses dan tahapan yang selalu kita akan publikasikan terkait dengan siapa yang dicalonkan oleh partai politik. Mulai dari daftar calon sementara, kemudian mendapatkan tanggapan dari masyarakat, dia berasal dari daerah pemilihan mana, sampai nanti ditetapkan oleh KPU menjadi daftar calon tetap. Nah, kalau udah daftar calon tetap, nanti akan masuk namanya itu di surat suara yang akan nanti digunakan oleh pemilih. Pemilih untuk dicoblos itu ya, untuk dipilih itu. Untuk dipilih. Nah, terus ini Pak, masih terkait teman-teman muda nih Pak, anak muda, pemilih pemula juga. Kan itu kan yang mendominasi gitu ya Pak, bisa dibilang tadi 60% datanya. Apa sih Pak harapan Pak Meles atau dari KPU juga terkait peran anak muda nih, kan lagi
sepertinya lagi digencar-gencarkan juga kan nih Pak gitu. Gimana Pak? Nah, sebenarnya sejak terakhir pemilu 2019 lalu, apalagi nanti 2024, penyelenggara pemilu sangat menyadari yang namanya demokrasi di Indonesia ini akan berganti estafetnya. Di lapisan pemilihnya anak-anak muda, nanti calon anggota legislatifnya juga banyak, kemungkinan anak-anak muda. Nanti pasangan capres-cawapres juga kelihatannya juga tokoh-tokoh yang muda akan gitu ya, mencerminkan Pak. aspirasi dari anak-anak muda. Nah, kesadaran ini yang kami mitigasi sejak awal. Oleh karena itu, kalau KPU yang periode sekarang juga sadar betul data-data yang berasal dari lembaga survei. Misalnya kita baca tuh, kita konsumsi, oh ternyata lapisan pemilihnya dominasinya akan 60% anak muda. Kemudian kita juga membaca anak muda ternyata yang dianggap selama ini apatis terhadap urusan politik juga sangat punya minat untuk terlibat. Nah, tapi persoalannya siapa sih yang akan dicalonkan, berapa partai. Nah, itu yang kewajiban kami untuk memberikan sebanyak mungkin informasi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman muda. Misalnya gini, simpel saja, siapa nama-nama calon. Nama-nama calon ya betul. Yang nanti akan diusung oleh partai politik. Partai mana gitu ya partai Pak. mana itu, terus daerah pemilihannya mana. Termasuk nanti pasangan capres-cawapres. Termasuk nanti visi misi program partai. Nanti juga ada visi misi program dari pasangan calon. Presiden, wakil presiden itu tentu juga dibutuhkan oleh teman-teman muda. Sehingga teman-teman muda yang sekarang ini individu-individu yang sangat melek dengan informasi betul, bisa Pak. memilih calon-calon mana yang atau partai politik mana yang dianggap mewakili aspirasinya. Termasuk nanti menyuarakan aspirasinya untuk kemudian disampaikan atau proses oleh partai politik, oleh pasangan calon presiden wakil presiden dalam bentuk program-program yang nanti akan ditujukan bagi teman-teman muda. Berarti bakal ada, maksudnya ada laman tertentu ya Pak, maksudnya ada website yang kita bisa akses ya teman-teman muda. Kalau itu semuanya ada di infopemilu.kpu.go.id. Tentu nanti akan ada juga misalnya kebutuhan-kebutuhan, misalnya nanti ada aplikasi tertentu ya, web atau ya, apa. Itu akan juga ada gitu. Jadi kalau misalnya masih sekarang kok belum ada ya informasinya atau apa, nah mulai cari-cari tuh juga, baca-baca juga. Jadi KPU juga akan menyiapkan secara lengkap ya Pak visi misinya tadi. Apalagi mungkin yang paling tunggu-tunggu mungkin capres-cawapres kan ya sama teman-teman muda. Kalau saya sih paling nunggu capres sama cawapres ini. Seru kayaknya. Dan itu mungkin tidak harus KPU semua, karena KPU yang pasti mau tidak mau punya tanggung jawab untuk membuka banyak kanal. Nanti misalnya kayak seperti yang dimiliki KPU, web KPU, kemudian program-program KPU seperti podcast, YouTube channel segala macam, iya. Tetapi itu juga kita akan coba buka banyak kanal dengan organisasi-organisasi di luar penyelenggara pemilu. Komunitas-komunitas juga gitu ya Pak? Persis, komunitas-komunitas itu kan juga penting untuk menjangkau terutama sasaran-sasaran yang memang sudah segmentasinya sesuai gitu. Biar lebih cepat lagi nyebar informasinya, biar lebih gampang lagi nih. Karena kayaknya ternyata teman-teman banyak juga Pak yang emang tertarik, tapi masih kayak bingung-bingung nih aku dapat informasinya dari mana benar atau enggak ya gitu. Tapi sejauh ini sih faktual ya informasinya kalau dari KPU ya. Iya, yang jelas kalau kita juga banyak belajar kok bagaimana kemudian perilaku anak-anak muda. Mereka biasanya menerima informasi itu apakah aktual ataukah sah atau tidak kalau berasal dari lembaga resmi. Nah, tetapi itu nanti jadi tren mungkin kalau dari lembaga resmi kemudian dimunculkan lewat media mainstream. Nah, semacam itulah kita juga belajar. Gitu ya, Pak. Juga termasuk nanti pengaruh di lingkup pertemanan media sosial mereka itu juga penting. Itu salah satu yang pasti jadi sarana kita ya untuk menargetkan penyebarluasan informasi. Berarti harapan Bapak sendiri apa nih Pak terkait teman-teman muda gitu? Ya, kalau teman-teman muda bagaimanapun juga gini, teman-teman muda yang nanti di 2024 itu proyeksinya sekitar 60% dari total jumlah pemilih, maka harus dipahami teman-teman muda ini menjadi penopang bagi pelestarian tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati demokratis. Nah, itu tanggung jawab kita, ini tanggung jawab bersama lah. Dan bahkan ke depan itu tentu lapisan 60% inilah yang akan menentukan banyak hal. Suara mereka apakah kemudian diwakili, diserap oleh partai politik, aspirasi mereka apakah dalam bentuk program didengar, itu akan menentukan banyak hal. Termasuk nanti pasca 2024 mereka yang akan menjadi aktor-aktor penting dalam meneruskan tadi itu ya Pak. Sistem politik dan pemilu di Indonesia.
Jadi peran kita tuh sebenarnya sangat luar biasa. iya, Kalau sangat itu luar penting biasa. gitu ya. Sebenarnya bisa lewat banyak cara sih ya Pak. Mungkin juga kita bisa saling berbagi informasi, terus coba mulai ngulik-ngulik lagi, mulai kayak kalau mau golput pikir-pikir Ya, lagi mungkin gitu itu. ya, mulai Terutama kalau misalnya bisa, harapannya kan anak-anak muda karena dia sangat ramah dengan teknologi informasi, sangat melek informasi, maka memilah mana hoax, mana fitnah itu penting juga. Dan itu mohon KPU juga dibantu oleh iya. teman-teman. Kadang kayak termakan berita itu Iya benar. udah heboh duluan ya Pak. itu. Ternyata padahal belum tentu benar. Betul Mbak. Kemarinan tuh saya sempat nonton podcast Bapak, podcast dari KPU sih sebenarnya. Ya itu ngebahas tentang apa sih peran anak muda. Tadi kan kita ngebahas peran anak muda juga nih. Jadi aku sempat nonton, teman-teman juga bisa kalau mau nonton di podcastnya KPU RI ya Pak kalau nggak salah. Itu ada tuh Pak Melas ngebahas seputar peran anak muda. Nah di situ Bapak sempat mention tentang peran anak muda di ad hoc itu Pak, ad hoc penyelenggara pemilu. Nah itu bedanya ad hoc penyelenggara sama KPPS ya Pak, itu apa sih Pak? Sebenarnya KPPS itu bagian dari penyelenggara ad hoc. Oh, Jadi penyelenggara oke. ad hoc itu maksudnya tidak permanen. Dia dibentuk karena kebutuhan ada momentum pemilu sekian waktu. Kalau yang permanen misalnya seperti saya nih, KPU RI, nanti KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota kan ada durasi waktu masa jabatannya 5 tahun. Nah kemudian bisa dipilih lagi sebanyak satu kali lagi, periode jadi 2 lagi kali ya. ya, oke Pak. Nah kalau petugas ad hoc, penyelenggara ad hoc itu mulai di tingkat kecamatan, desa kelurahan, sampai nanti KPPS, di tingkat TPS. Sampai tingkat terkecilnya Terkecil ya Pak. TPS, nah itu kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS namanya di situ. Nah di sini kan ada kebutuhan bahwa memang Indonesia sekarang ini kan juga perkembangan teknologi informasinya juga maju ya. Tetapi tetap di proses pemilu itu ada proses-proses manual. Jadi di TPS itu nanti pemberian suara, kemudian penghitungan, gitu ya, Pak. rekap. Nah itu butuh energi dari anak-anak muda. Apalagi kalau misalnya mereka berdomisili di tempat TPS, tempat tinggal, dan kemudian menjadi anggota KPPS atau anggota penyelenggara badan network, itu pasti akan sangat membantu. Nah, dan itu sangat terbuka peluang. Nah teman-teman muda kalau misalnya usianya sudah memenuhi syarat 17 tahun, nah itu bisa juga mendaftar untuk menjadi anggota KPPS di tingkat TPS tempat, di lingkungan rumahnya tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya gitu. Oke, nah aku masih mau bahas lagi nih soal keterlibatan anak muda di KPPS tadi Pak. Ya. Tapi tadi aku lihat di depan ada media center tuh iya, Pak. boleh. Kita boleh jalan ke sana ya Pak. Lihat. Sekalian lihat-lihat gitu ya. Kita lihat sini ya Pak. Silakan Pak. Saya yang harusnya mempersilahkan. Oh iya betul, kan ini Mbak, wilayahnya Bapak ya Pak. Ini apa nih Pak, boleh jelasin sedikit tuh Pak sama teman-teman? Ini ruang media centernya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi di sini tempat kami kalau misalnya diskusi dengan media atau teman-teman jurnalis, biasanya di sebelah ini itu bekerja, mereka dapat akses wifi, dan kemudian kalau kita memberikan pernyataan resmi, salah satu tempat itu di sini untuk diskusi juga media. Biasanya tiap hari bakal ada media? Setiap hari ada itu. Setiap hari ada ya? Betul. Setiap hari ada di sini gitu. Tadi lanjut nih Pak yang tentang ikut serta tadi ad hoc dan KPPS itu ya Pak tadi. Yang anak-anak muda ya. Iya, anak-anak muda. Saya jujur baru tahu kalau misalnya bisa terlibat gitu Pak, maksudnya bisa mengajukan diri gitu ya Pak. Itu gimana sih Pak skemanya? Jadi sebenarnya nanti KPU pada waktunya akan mengumumkan, misalnya kalau seperti sekarang itu kan proses pembentukan badan ad hoc yang tingkat kecamatan sudah dilakukan dan sudah dibentuk. Kemudian ada tingkat PPS atau desa kelurahan. Ada juga diumumkan kepada publik untuk menjadi panitia pendaftaran pemilih. Nah, nanti petugas yang akan melakukan coklit terkait dengan data-data pemilih. Nanti juga akan ada saatnya informasi itu nyampe ke desa kelurahan sampai RT RW bahkan untuk menjadi anggota KPPS atau penyelenggara di tingkat TPS lah, ya di tempat yang paling rendah, tempat pemungutan suara. Nah itu sangat terbuka buat masyarakat, baik anak-anak muda ataupun warga setempat, karena memang biasanya KPPS itu nanti bertugas di TPS
Itu yang kita harapkan tentu orang yang memang tinggalnya di wilayah Di sekitar. area Jadi situ mengetahui gitu ya itu. Pak. Jadi misalnya kalau satu TPS itu ada proyeksinya 300 pemilih. Nah itu kan rata-rata kalau sudah satu daerah kan juga kenal. Oh ini Akrab gitu lah ya Pak, akrab di tahu situ. jadinya. Nah di situ kita juga harapkan ke depan untuk KPPS ya, yang badan ad hoc di tingkat TPS itu melibatkan kombinasi antara warga negara yang sudah punya pengalaman dengan yang anak-anak muda. Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin berbeda di sana. Nah itu sangat terbuka itu. Jadi senior sama yang baru-baru Ya, nih ya Pak, untuk kolaborasi lakukan, jadinya gitu ya Pak. alih pengetahuan lah, Betul, pengalaman betul. itu ke anak-anak muda. Kasih tahu juga ya tugasnya, misalnya perhitungannya gimana iya, atau apa betul. gitu-gitu ya Pak. Jadi Nanti misalnya dari 7 orang anggota KPPS, misalnya KPPS 1 tugasnya apa, itu nanti akan ada petunjuk teknis. KPPS 2 tugasnya apa, KPPS 3 tugasnya apa, KPPS 4, 5 tugasnya apa. Itu juga ada semua. Nah, itu nanti diatur dalam petunjuk teknis, termasuk mereka diberikan bimbingan teknis. oh Di gitu, situ. ada penjelasan-penjelasannya dulu Persis. gitu ya. Misalnya kan itu ada tata cara Iya betul. membuka TPS untuk memeriksa kelengkapan segala Pemeriksa macam. surat suaranya itu Persis. gitu ya. Nanti prosedur untuk pemilih datang, kemudian di absen, dicocokkan dengan undangan, sampai nanti memilih dan kemudian keluar kan juga memberikan tanda bahwa Ya, tinta atau apa itu ya Pak. Gitu. Oke, berarti siapa aja nih maksudnya yang udah boleh nyoblos, yang udah boleh milih itu boleh iya. ikutan gitu ya Pak, boleh daftar gitu ya, bisa Syaratnya daftar. juga tidak sulit kok. Oh oke, itu bisa kita tahu tuh kemana Pak? Kita ke RT RW setempat Ya atau? nanti pasti gini, pasti karena kebijakannya di KPU RI, nanti pengumuman tahapannya, pembukaan itu pasti akan ada di KPU RI yang akan disebarkan ke tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat RT RW. Biasanya memang nanti melibatkan juga pengurus di tingkat RW, RT gitu. Gitu. Jadi kalau yang pada pengen ikutan, teman-teman tungguin infonya gitu ya Pak. Tata caranya gimana? Maksudnya mau daftarnya tuh gimana? Cara ikutannya gimana gitu kan? Siapa tahu, oh aku sebagai pemilih pemula mau deh nih coba ikutan buat bergabung untuk jadi kayak anggota KPPS gitu ya Pak ya, sebutnya ya, anggota KPPS di TPS tempat teman-teman milih gitu. Ya. Sama ini Pak, saya juga agak tertarik waktu di podcast itu ya Pak. Bapak tuh sempat mention juga, mungkin nggak ya kalau misalnya mereka itu dikasih kayak, ini dalam tanda kutip ya Pak, dalam tanda kutip honorarium, tapi bukan uang. Bapak sempat mention kayak, mungkin ada sertifikat keterlibatan anak muda gitu-gitu. Itu gimana Nah gini, kan pemilu itu harus dipahami sebagai event nasional. Itu hajatannya bangsa negara kita. Maka gini, bahwa benar biaya pemilu itu salah satunya untuk honor petugas-petugas penyelenggara, mulai yang di tingkat pusat sampai yang penyelenggara itu. Tapi bagi saya, ini untuk anak-anak muda, mungkin urusan honor itu mungkin nggak terlalu penting lah. Ya bukan berarti tidak penting ya, tetapi mungkin bukan itu orientasi utama. Tapi bisa tidak, karena teman-teman muda ini nanti yang terlibat dalam penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, itu diberikan semacam sertifikat yang akan jadi portofolio mereka. Misalnya harapannya nanti dunia pekerjaan, apakah di sektor negara ataupun swasta, itu memperhatikan keterlibatannya itu tadi gitu ya Pak? Apakah untuk membuka lowongan pekerjaan tidak harus dapat prioritas ya, tetapi itu jadi konduite tersendiri. Oh, jadi pertimbangan gitu ya Pak? Seperti pertimbangkan. Oh, anak ini sudah secara sukarela mendarma baktikan waktu konsentrasi untuk menopang tatanan negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis melalui penyelenggaraan pemilu sebagai penyelenggara. Dan itu kita butuh itu untuk 2024 itu sampai nanti jajaran penyelenggara terutama di tingkat ad hoc itu sekitar 7,2 juta personel. Besar. Banyak ya Pak, kebutuhannya jadi kalau banyak jumlah ya berarti TPS Pak. kita itu 2019 lalu kan 800.000. 800.000 loh ya teman-teman. Sekarang mungkin turun. Nah kalau misalnya anggaplah tetap sama 800.000 dikali 7 orang misalnya, kan kita butuh manpower yang luar biasa di situ. Nah kita bisa bayangkan kalau kemudian di setiap TPS itu kombinasi antara anak-anak muda juga ada di sana. Itu selain transfer pengetahuan dari senior atau yang berpengalaman kepada yang baru, termasuk menyiapkan anak-anak muda itu untuk memimpin ke depan di tingkat daerahnya setempat. Jadi ngerasain terjun langsung gitu ya Pak, keterlibatan di, namanya juga kita sebutnya pesta demokrasi ya teman-teman. Nah lanjut lagi nih Pak, ke pesta demokrasi itu kan juga ke
teman-teman, bukan teman-teman sih, maksudnya warga negara Indonesia yang ada di luar negeri juga nih Pak. Itu gimana sih Pak mereka sistem milihnya atau cara pendaftarannya apakah sama kayak kita lewat website dan segala macam, itu boleh dijelaskan Pak? Ya, sebenarnya gini, secara prinsip kan website yang di KPU juga menyediakan informasi untuk mereka terdaftar. Tetapi memang khusus untuk nanti pemilih dalam negeri, kita data penduduknya dari Kementerian Dalam Negeri yang nanti kita proses, kita mutakhirkan. Kalau yang untuk pemilih di luar negeri, itu kita dapat dari Kementerian Luar Negeri. Nah, saat ini sekitar ada data penduduk potensial pemilih pemilu yang luar negeri itu sekitar mungkin 1,8 juta kalau tidak salah. 1,8 juta yang nanti akan dilakukan pemutakhiran oleh petugas kami, Badan Ad Hoc yang ada di luar negeri. Yang sekarang ini sedang prosesnya berjalan juga seleksinya. Sama kayak di sini juga Persis, gitu ya Pak? Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN yang akan prosesnya kan melibatkan kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri. Nanti diajukan ke KPU, kami akan tetapkan, mereka akan kemudian melakukan tugas-tugasnya. Di kedutaan itu tadi ya Pak? Betul, kantor perwakilan, kedutaan, atau nanti untuk memilih bisa, saya juga punya pengalaman dulu menggunakan pos. Jadi kalau tidak salah, yang pasti kita sebagai pemilih lapor kan, ketika di luar negeri, saya tinggal di daerah ini, durasi waktu saya sekian, maka setelah itu dapat informasi dari waktu itu konsulat jenderal ya di Frankfurt. Nah itu kemudian dikirimin via pos. Gitu, Pak. Nah kemudian itu yang kemudian surat suaranya kita isi, kita pilih pasangan calon presiden wakil presiden, kemudian kita kirim ke alamat pos yang disediakan. Oh, berarti milihnya tuh di rumah gitu Pak? Bisa Bapak begitu. Atau kirim posnya gitu ya tinggal. Ada alternatif kan nanti selain via pos, atau ada juga yang langsung ke kantor-kantor perwakilan, karena biasanya di sana disediakan TPS langsung. Oh, bisa gitu. milih langsung Ya, atau kalau karena ada bisa panitia pemilihan luar negeri kan, termasuk nanti KPPSLN, jadi kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri. Nah itu yang biasanya ada di kantor-kantor perwakilan kita. Oke, kalau termasuk pemilih-pemilih yang pemula misalnya mahasiswa nih Pak yang lagi belajar, itu tinggal berarti ke kantor perwakilan aja gitu ya, ke kedutaan atau apa gitu. Makanya ini teman-teman muda, dan saya yakin lah mereka kan juga sangat tertib ya administrasi, bagaimanapun juga untuk terdaftar sebagai pemilih itu yang terutama di luar negeri tentu harus lapor terdata di kantor perwakilan kita, apakah kedutaan, kantor perwakilan atau apapun istilah sebutannya, sehingga itu terdata dengan baik. Oh ini pemilih nih. Ini gitu. calon pemilihnya nih. Calon pemilih, gitu ya. Ya nanti pada saat proses pemutakhiran daftar pemilih luar negeri itu juga akan dilakukan pencocokan dan penelitian. Ya. Jadi tenang aja teman-teman yang mungkin lagi sekolah, mahasiswa yang lagi sekolah dan mau milih pertama kali ini bingung, mungkin bisa langsung tanya-tanya informasi di kantor perwakilan tadi ya Pak untuk mendapatkan. Termasuk untuk teman-teman muda yang ada di luar negeri, terutama pelajar ya, itu informasi bisa didapatkan melalui Perkumpulan Pelajar Indonesia PPI. Iya betul PPI di negara setempat. Karena kami juga dorong untuk yang petugas penyelenggara ad hoc di luar negeri itu selain warga negara Indonesia tentu terbuka ya, tetapi juga teman-teman yang tergabung di PPI juga. Gitu. Jadi banyak aksesnya ya Pak, sebenarnya nggak perlu khawatir kalau mau ikutan juga kan. Mungkin bingung mau kemana, baru pindah ke sana gitu. Jadi bisa ke kantor perwakilan tadi, atau teman-teman yang mahasiswa bisa ke PPI gitu ya, ikut teman-teman tuh ikut perkumpulannya gitu. Jadi tetap bisa pesta demokrasi bareng ya Pak, walaupun ada di sana. Mau di luar negeri, mau di Indonesia sama gitu. Penyelenggaranya sama juga Pak, 14 Februari juga. Iya sama. Hanya nanti kalau urusan pemilih di luar negeri kan bisa memilih lebih dahulu mengirim pos itu. Ya. Nah tapi nanti akan skemanya ada itu nanti dikasih tahu lagi ya. Teknis yang akan disampaikan oleh KPU RI. Karena ini kan semuanya sedang dipersiapkan. Terus itu kan nanti nyangkut peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara kan di situ. Berarti termasuk kayak daerah pilihnya ya Pak, dapilnya legislatif itu mereka pilihnya masuk legislatif mana Pak? Oh ya, kalau pemilih luar negeri itu masuknya di DKI. Oh, masuknya DKI, Jakarta ya Pak berarti? DKI 2 ya, 2 atau 1 kalau nggak salah. Ada itu. Di situ. Berarti tetap memilih legislatif juga ya, legislatif dan presiden dan wakil presiden berarti gitu ya, tetap sama kayak kita di tanah air. Terus kalau tadi Mas sedikit kecurangan nih Pak, mau ditekanin lagi, kalau ada yang melihat kecurangan atau misalnya tahu
kecurangan tuh bisa ngadu, bisa lapornya Oh kemana iya. Pak? Bisa langsung lapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bisa saja ke KPU, tetapi memang mandat undang-undang yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemilu secara jurdil, kemudian bagaimana prosedur itu dijalankan, itu ada di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Gitu, jadi bisa dilaporkan aja ke Betul. Badan Pengawas Pemilu ya Betul. teman-teman gitu. Penutup nih Pak, pesan-pesan buat teman-teman muda yang akan milih pertama dan akan milih juga teman-teman yang udah mungkin milih kedua kalinya atau ketiga kalinya. Silakan Pak. Ya, teman-teman muda, bagaimanapun juga masa depan kita ada di lapisan teman-teman muda. Bagaimanapun juga, tidak ada yang punya beban, tidak ada yang punya tanggung jawab, kecuali memang kita yang akan menanggungnya. Nanti rajin-rajin juga cari informasi, bantu juga kondusivitas atau stabilitas di pelaksanaan pemilu kita, untuk juga teman-teman muda membantu KPU dalam memfilter berbagai informasi, mana yang hoax, mana yang tidak. Dan nggak usah dihindari lah, itu namanya politisasi identitas. Ini kan sudah anak muda udah nggak seperti itulah. Nah, dan itu harapan yang sangat besar buat kita. Ikut terlibat jadinya Ya, ya justru Pak. ikut terlibat. Berperan aktif gitu. Oke, gitu. Ya. Terima kasih banyak Ya, sama-sama, Pak Mbak Nada. Agus untuk obrol-ngobrolnya. Terima kasih juga penjelasannya. Kita jadi lebih paham. Mungkin pertanyaan teman-teman yang sempat bingung-bingung juga harus gimana, apalagi pemilih pemula, aku harus seperti apa gitu. Jadi bisa terjawab semoga dari obrolan santai aku bersama Pak Melas di hari ini. Terima kasih banyak ya Pak kesempatan dan waktunya. Mbak Nada. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi teman-teman muda. Dadah Pak. Sampai ketemu lagi teman-teman muda. Dadah. Oke girls dan teman-teman semua, itu tadi obrolan aku sama Pak Agus Melas. Seru dan banyak dapat penjelasan juga ya kita. Semoga kebingungan-kebingungan teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa nih seputar pemilu masih bingung bisa terjawab di obrolan aku tadi. Gitu aja, semoga teman-teman makin tercerahkan, makin semangat juga buat menyambut pesta demokrasi yang kurang lebih setahun lagi kita selenggarakan di tanggal 14 Februari 2024. Gitu aja dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!